Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Video part pendahuluan 2. Judul buku Ajaran Buddha tentang Pembebasan di Kehidupan Ini Juga. Judul asal In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha oleh Sayadaw U. Pandita. Penerjemah bahasa Inggris Venerable U. Agga Citta. Penyunting bahasa Inggris Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia Asin Kusaladhamma. Perancang sampul Tim Perancang Yasati. Penata letak Asin Kusaladhamma. Foto sampul patung Buddha dari Batu Pualam ISMC Bakom. Diterbitkan oleh Yayasan Satipatthana Indonesia atau Yasati, cetakan pertama Mei 2014. Pada pendahuluan bagian 2 ini akan dibacakan lampiran di bagian senarai kata dan istilah Pali. Ini dibacakan dahulu agar lebih bisa membantu para pendengar untuk bisa memahami isi dari buku ini. Senarai kata dan istilah Pali. Abhidhamma Pitaka, keranjang Abhidhamma, keranjang ketiga atau kumpulan ketiga dari kitab suci agama Buddha Tipitaka. Abhidhamma, ajaran Buddha yang tertinggi atau khusus. Abhinya, pengetahuan langsung, pengetahuan lebih tinggi, kekuatan batin adi alami. Abhirati, kesenangan, kepuasan hati, sukacita, seseorang yang merasa senang pada sesuatu. Sebagai contoh, bersuka hati pada dhamma, lebih menyukai meditasi daripada mencari kesenangan indriawi. Alara Kalama, Alara dari suku Kalama, seorang guru meditasi terkenal pada waktu kehidupan Buddha Gotama yang telah mencapai tingkat jhana tanpa materi atau arupa jhana ketiga. Nama dari salah seorang dari 2 guru meditasi utama Bodhisatta Siddhartha Gotama. Anagami, yang tak kembali. Seorang yang telah mencapai tingkat pencerahan ketiga dengan mengalami kebahagiaan nibbana pada tingkat kedalaman ketiga. Orang ini tidak akan terlahir kembali di alam indriawi, tetapi ia akan mencapai pencerahan akhir dari alam Brahma. Seorang anagami telah mencabut kekotoran batin berkenaan dengan keserakahan pada nafsu indera dan kemarahan. Akan tetapi masih dapat mengalami kotoran batin halus seperti kegelisahan. Anagarika, umat awam bukan berumah tangga yang menjalankan 8 atau 10 sila yang banyak ditemui di negara-negara Buddhis. Seorang anagarika biasanya mengenakan pakaian putih dan mencukur rambutnya, serta hidup di dalam wihara membantu para biku dan bikuni. Anatta, tiada inti diri, tiada aku, tiada diri. Tidak adanya tanggapan dari objek atas keinginan atau hasrat seseorang. Merupakan aspek ketiga dari 3 aspek corak umum atas segala hal yang berkondisi. Anatta bergantung pada anicca dan dukkha. Anatta lakkhana, karakteristik tiada inti diri. Keadaan tidak dapat melakukan penguasaan. Hal ini merupakan kenyataan bahwa seseorang tidak dapat melakukan pengendalian penuh atas fenomena batin dan materi. Anatta nupassana ñana, pengetahuan pandangan terang tentang tiada inti diri. Pemahaman intuitif yang menyadari kenyataan tiada inti diri. Suatu pemahaman langsung bahwa tidak ada makhluk yang mengendalikan. Anicca, tidak kekal, ketidakkekalan. Anicca lakkhana, karakteristik ketidakkekalan. Keadaan muncul dan lenyap dan berubah.
yaitu mencapai ketiadaan setelah muncul atau terjadi. Anicca nupassana nyana, pengetahuan pandangan terang tentang ketidakkekalan, pemahaman intuitif yang menyadari kenyataan ketidakkekalan, suatu pemahaman langsung tentang kelenyapan objek yang cepat. Anuggahita, perlindungan, khususnya bagi latihan meditasi. Apaya, tiada kebahagiaan, menderita, kelahiran kembali di neraka, sebagai binatang, hantu atau peta, atau makhluk halus berbadan besar atau asura. Keadaan mental yang menyedihkan, di mana tidak ada kama baik yang dapat membawa kebahagiaan. Araha, arahanto, bentuk tunggal dari kata dasar arahanta, seorang yang suci sepenuhnya. Oleh karenanya patut menerima penghormatan dari semua makhluk, baik manusia, dewa, dan Brahma, yang patut dihormati. Kualitas atau sifat baik pertama dalam urutan perenungan terhadap Buddha. Arahanta, bentuk jamak dari kata dasar arahanta. Seorang yang tercerahkan sempurna, seorang yang telah mencabut semua kotoran batin dan tidak akan mengalami penderitaan mental atau batin lagi. Dengan telah tercapainya tingkat pencerahan keempat dan terakhir, seseorang tidak akan dilahirkan kembali dalam wujud apapun, sepenuhnya menjadi keadaan yang tidak berkondisi setelah kematian. Arahanta, tataran pencapaian tingkat kesucian keempat dan terakhir. Arya Magga atau Cinta, kesadaran jalan mulia, puncak dan tujuan dari praktek Vipassana. Pengetahuan pandangan terang tentang Nibbana, pengalaman penghentian batin, materi, dan materi yang dihasilkan dari kesadaran, merupakan penghentian sementara dari semua pengalaman yang berkondisi. Terdapat 4 tingkat kesadaran jalan mulia, masing-masing mencabut kotoran batin tertentu. Arya Phala atau Cinta, kesadaran buah mulia. Setelah terjadinya kesadaran jalan mulia, adalah pengalaman dari batin yang berdiam dalam penghentian untuk suatu jangka waktu yang lebih panjang. Arya Satcha, kebenaran mulia. Terdapat 4 kebenaran mulia, Cattari Arya Satchani, yaitu bahwa semua hal-hal yang berkondisi adalah penderitaan atau tidak memuaskan. Sebab dari penderitaan atau ketidakmemuaskan adalah nafsu keserakahan. Terdapat akhir dari penderitaan. Jalan untuk membimbing pada akhir dari penderitaan adalah jalan mulia berunsur 8. Atapa, panas yang berapi-api, energi atau usaha dari meditasi yang dapat membakar kotoran batin. Awinja, ketidaktahuan batin, kebodohan batin, tidak melihat apa yang sebenarnya atau sejati, yaitu sifat universal dari ketidakkekalan, ketidakmemuaskan, dan tiada inti diri. Bhawana, pengembangan batin, pembudayaan batin, meditasi. Bhikkhu, wiharawan Buddhis, seorang laki-laki pengikut Buddha dan ajarannya, yang menjalankan winaya sebanyak 227 aturan kedisiplinan, mencukur rambutnya, mengenakan jubah berwarna kuning atau warna-warna semacamnya, mulai dari warna oranye, coklat tua, hingga warna sawo matang, dan hidup dengan bergantung pada dana makanan. Juga merupakan sebuah kata bagi seseorang yang berusaha untuk mengembangkan kebajikan dan meninggalkan ketidakbaikan untuk mencapai pembebasan dan kebahagiaan sejati. Bhikkhuni, wiharawati Buddhis, seorang wanita pengikut Buddha dan ajarannya. Garis silsilah bhikkhuni di belahan bumi Asia Tenggara telah punah, dan wanita yang meninggalkan kehidupan rumah tangga ditahbiskan menjadi wiharawati sebagai Seeley di Myanmar, Meiji di Thailand,
Dasa Silamata di Sri Lanka. Bodhisatta, makhluk yang berpencerahan, calon Buddha, seorang yang telah bersumpah untuk menjadi Buddha atau mencapai pencerahan sempurna demi kebahagiaan semua makhluk. Kata tersebut menggambarkan Buddha sebelum mencapai pencerahan sempurnanya. Bojjhanga, faktor pencerahan, suatu kualitas batin yang membimbing pada pencerahan. Juga merupakan aspek pengetahuan yang memahami 4 kebenaran mulia. Brahma, makhluk hidup yang lebih tinggi dari dewa, jenis alam kehidupan yang lebih halus daripada alam kehidupan dewa, dan juga tingkat alam kehidupan di mana hanya ada batin saja tanpa materi. Brahmacharya, kehidupan suci, suatu kehidupan yang dicurahkan pada praktek spiritual dan juga hidup selibat. Brahmana, orang yang masuk golongan atau kasta pendeta dalam agama Hindu. Buddha, makhluk yang tercerahkan. Secara historis, Pangeran Siddhartha Gautama yang tinggal di Nepal dan India bagian utara lebih dari 2500 tahun yang lalu. Buddha Nussati, perenungan terhadap kebajikan Buddha. Caga, kerelaan hati, kesediaan untuk melepaskan kotoran batin atau kilesa, dan juga kemurahan hati pada tingkat materi. Cetasika, faktor mental, merupakan fenomena mental atau unsur batin yang dapat diamati dan yang muncul bersama dengan kesadaran atau citta. Canda, hasrat, keinginan, kemauan untuk bertindak. Citta Wiweka, pengasingan pikiran dari berbagai rintangan yang mengganggu pengembangan pandangan terang. Hal ini sepadan dengan perhatian penuh yang berkesinambungan yang tidak dapat diterobos oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Citta, kesadaran, pikiran, kata lain dari winyana. Citta, nama seorang bhikkhuni pada zaman Buddha yang mampu mengatasi rasa sakit fisik yang serius dan kondisi tubuh yang lemah dan menjadi seorang araha. Dana, kemurahan hati, praktek kemurahan hati, atau objek-objek yang diberikan dengan murah hati. Hal ini dikatakan oleh Buddha menjadi latihan pertama bagi mereka yang ingin mengikis kekuatan keserakahan sebagai bagian dari kehidupan suci. Dewa, sejenis makhluk hidup yang mendiami salah satu dari beberapa alam kehidupan indriawi halus yang lebih tinggi dari alam kehidupan manusia, dan ditandai dengan kesenangan dan hiburan yang luar biasa. Dewa Datta, nama seorang biku yang menyebabkan perpecahan dalam kelompok para biku atau sangga, dan kemudian mencoba membunuh Buddha. Dhamma 1. Ajaran Buddha, latihan meditasi, dasar kebenaran. 2. Kata filosofis untuk objek yang berkondisi atau yang tak berkondisi, suatu fenomena alami. Dhamma Wicaya, penyelidikan fenomena, merupakan faktor mental yang mengamati sifat alami dari dhamma atau nibbana, faktor pencerahan yang kedua. Dosa, kebencian, kemarahan, ketidaksukaan, penolakan batin atas pengalaman yang menyakitkan. Bersama dengan lobha dan moha, dosa adalah salah satu dari 3 kekuatan yang membuat batin makhluk hidup berada dalam kegelapan. Dukkha, ketidakmemuaskan, penderitaan, rasa sakit, merupakan karakteristik kedua dari semua hal yang berkondisi, dan merupakan hasil dari ketidakkekalan dan keserakahan. Dukkha Lakkhana, karakteristik penderitaan, yang dengan mana dukkha dapat dikenali, merupakan keadaan yang terus-menerus ditindas oleh muncul dan lenyap, tindasan atau tekanan dari ketidakkekalan. Dukkha Nupassana Ñana, pengetahuan pandangan terang tentang penderitaan, pemahaman intuitif atas penderitaan,
suatu pengertian bahwa tidak satupun objek dapat diandalkan, bahwa semua objek adalah menakutkan, dan bahwa di dalam objek tidak ada perlindungan dari hilang dan terurai. Ekagata, keterpusatan pikiran, pikiran yang terpusat. Gotama, nama keluarga dari Buddha. Hiri, malu berbuat buruk. Perasaan penolakan, muak, atau takut bila ia berpikir untuk melakukan tindakan tidak baik. Setelah membandingkan tindakan itu dengan perilaku lain yang baik, bermoral. Issa, iri hati. Dengki, kecemburuan. Iri hati atas keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Hasrat untuk tidak melihat orang lain bahagia atau berhasil. Jetawana, hutan Jeta, nama hutan kecil dekat kota Sawathi di bagian utara India, di mana Buddha seringkali berceramah. Jana, samadhi, pandangan benar yang muncul dalam kaitannya dengan masing-masing dari 8 tingkat konsentrasi absorpsi. Berkaitan dengan praktek konsentrasi atau samatha, bukan dengan vipassana. Jana, konsentrasi absorpsi, penyerapan, kualitas pikiran yang dapat melekat pada objek dan mengamatinya. Juga absorpsi dari pikiran pada objek kesadaran. Salah satu dari 8 tingkat konsentrasi absorpsi yang masing-masing didefinisikan dengan adanya faktor-faktor mental tertentu. Lihat samatha jhana, vipassana jhana. Kancayana, nama dari salah seorang murid awal Buddha, seorang arahat, yang dikenal dengan kemampuannya untuk menjelaskan secara lengkap ceramah-ceramah terpendek dari Buddha. Beberapa darinya bahkan hanya terdiri dari beberapa kata saja. Kamacanda, nafsu indra, merupakan rintangan batin yang pertama. Kamma, tindakan atau perbuatan yang membawa hasil. Kamma sakata samadhi, pandangan benar bahwa kama adalah harta satu-satunya yang dimiliki seseorang. Karuna, belas kasihan, hati yang bergetar karena menanggapi penderitaan makhluk lain. Hasrat untuk menyingkirkan keadaan penderitaan dari kehidupan makhluk lain. Kaya wiweka, pengasingan tubuh, suatu prasyarat bagi meditasi yang baik. Suatu sikap ketidakmelekatan terhadap tubuh objek-objek indera, seperti rupa, suara, bau, rasa, sensasi fisik, dan pikiran. Juga penghilangan rangsangan kuat secara fisik dari diri seseorang dalam retret atau ketika memilih tempat sunyi untuk latihan meditasi sehari-hari. Khema, aman, tenang, damai, merupakan salah satu karakteristik nibbana yang berlawanan dengan keberadaan yang berkondisi. Kicca, fungsi, menunjukkan bagaimana suatu faktor mental bertindak yang diuraikan dalam analisa Abhidhamma. Kilesa, kekotoran batin, penyiksa batin. Kodha, kemarahan, batin yang berduri. Ketidaksukaan, kebencian, dan keadaan mental yang berkaitan dengannya, seperti keraguan-raguan, kekecewaan, kekakuan, dan batin yang membatu. Kusita, kemalasan, orang yang malas. Lakhana, satu, karakteristik spesifik atau khusus. Sabhawa lakhana, adalah ciri atau sifat tertentu dari batin dan materi yang dapat dialami secara langsung, seperti gerakan, rasa ringan. 2. Karakteristik umum, samanya lakhana, adalah ciri atau sifat yang ada pada semua objek, seperti ketidakkekalan, ketidakmemuaskan, dan tanpa inti diri. Dalam analisa Abhidhamma, karakteristik adalah ciri atau sifat yang dengannya suatu faktor mental dapat dikenali. Lobha, keserakahan, batin yang menggenggam pengalaman yang menyenangkan.
Bersama dengan dosa dan moha, lobha adalah salah satu dari 3 kekuatan yang membuat batin makhluk hidup berada dalam kegelapan. Mancariya, sifat kikir atau pelit, harapan untuk tidak melihat orang lain memiliki kebahagiaan seperti dirinya, menyembunyikan atau tidak berbagi keberhasilan yang telah diperolehnya. Magga, jalan, merupakan kata yang mengacu ke saat pencerahan ketika kekotoran batin dicabut dan merujuk pada jenis awal kesadaran tertentu akan nibbana. Mahabhuta, unsur-unsur pokok. Terdapat 4 unsur pokok yang merupakan kelompok fenomena materi dan merupakan jenis-jenis sensasi yang dapat dialami secara langsung, seperti keras dan lunak untuk unsur tanah, mengalir dan berpadu untuk unsur air, panas dan dingin untuk unsur api, atau gerakan dan sensasi semacamnya seperti erat, tegang, kaku, dan menusuk untuk unsur udara. Mahakassapa, salah seorang dari murid-murid awal Buddha. Mahamoggalana, salah seorang dari 2 murid utama Buddha yang terkenal karena kekuatan batin adi alaminya. Mahapajapati Gotami, ibu tiri Buddha, pendiri Orde Wiharawati Buddhis atau Sangha Bhikkhuni, dan seorang praktisi terkenal yang tercerahkan. Mana, kesombongan. Mara merupakan kata yang diambil dari bahasa Pali yang berarti kematian. Merupakan personifikasi dari kekuatan ketidaktahuan batin, kegelapan batin, dan keserakahan yang membunuh kebajikan dan kehidupan. Penguasa semua alam yang berkondisi. Matikamata, nama dari seorang umat awam wanita atau dayika yang tercerahkan pada waktu kehidupan Buddha yang menyokong para biku yang bermeditasi sedemikian sehingga mereka dapat tercerahkan juga. Metta, cinta kasih, cinta persahabatan, mengharapkan makhluk lain menikmati rasa aman baik internal dan eksternal, merasakan kebahagiaan fisik dan mental, serta hidup dengan tentram dan sejahtera. Middha, kelembaman, kemalasan, keadaan tidak sehat dari faktor mental atau cetasika, keadaan kesadaran yang tidak bekerja atau tidak berfungsi. Lihat hina. Moha, kegelapan batin, sinonim dengan awijja, ketidaktahuan batin. Kebodohan batin adalah ketidakmampuan batin untuk mengenali suatu pengalaman, khususnya yang netral. Bersama dengan lobha dan dosa, moha adalah salah satu dari 3 kekuatan yang membuat batin makhluk hidup berada dalam kegelapan. Nama, batin, mental, merupakan salah satu realitas mutlak yang berkondisi, yang terdiri dari gugus perasaan, gugus pencerapan, gugus bentukan-bentukan mental, dan gugus kesadaran. Namuci, nama lain dari Mara. Nekha Masukha, kebahagiaan pelepasan, kebahagiaan dan kenyamanan karena bebas dari objek-objek indrawi dan juga dari kotoran batin yang bereaksi terhadapnya. Nibbana, yang tak berkondisi, keadaan yang tak terkotori dengan sempurna, yaitu bukan batin ataupun materi, merupakan satu-satunya realitas mutlak yang tak berkondisi. Nikanti tanha, bentuk keserakahan terutama bagi kebahagiaan meditasi. Niroda samapatti, pencapaian penghentian. Hanya arahanta dan anagami yang memiliki kemampuan untuk masuk dalam pencapaian penghentian ini sesuai kehendak hati. Niwarana, rintangan batin, merupakan keadaan mental yang menghalangi praktek meditasi. Dengan adanya rintangan batin ini, perhatian penuh menjadi lemah atau hilang. Terdapat 5 kondisi tertentu: nafsu indriawi, niat buruk atau ketidaksukaan, kemalasan dan kelembaman, kegelisahan dan kekhawatiran atau penyesalan, dan keragu-raguan,
yang muncul dengan tidak adanya 5 faktor mental dari jhana pertama. Ottappa, rasa takut akan akibat berbuat buruk. Hasrat untuk menahan diri dari atau menghindari perbuatan tidak baik, karena seseorang mempertimbangkan akibat-akibatnya, termasuk apa yang orang bijaksana dan berbudi akan pikirkan. Pabbajita, seorang yang telah meninggalkan kehidupan rumah tangga dengan tujuan untuk memadamkan kotoran batin. Pancakanyana, pemahaman pengalaman langsung atau pengetahuan langsung pandangan terang, sinonim dengan vipassana nyana. Maccupatthana, perwujudan, manifestasi. Dalam analisa Abhidhamma, hal ini merupakan hasil atau perwujudan dari fungsi suatu faktor mental yang muncul bersama kesadaran. Apa yang dapat dikenali dalam kondisi mental ketika suatu faktor mental seperti faktor pencerahan muncul. Pali, bahasa yang dipergunakan dalam kitab suci aliran Theravada, merupakan bahasa tulisan yang terdekat dari Magadhi, dianggap sebagai bahasa yang diucapkan oleh Buddha dan murid-muridnya. Pamojja, pamujja, bentuk lebih lemah dari piti. Panya, pengetahuan intuitif, kebenaran mutlak, kebijaksanaan. Paramattha dhamma, realitas mutlak, kenyataan mutlak, suatu objek yang dapat dipahami secara langsung tanpa pengikut sertaan konsep. Hal ini ada 3 macam, yaitu fenomena materi, fenomena batin, dan nibbana. Parami, kesempurnaan, kekuatan kesucian dalam batin yang dikembangkan secara bertahap dalam banyak waktu kehidupan. Parinibbana, kemusnahan kehidupan yang berkondisi dari makhluk yang tercerahkan sempurna pada saat kematian fisik. Parisuddhi sukha, kebahagiaan yang tidak bercampur dengan kekotoran batin, nibbana. Passaddhi, batin yang sejuk tenang, damai, faktor pencerahan yang kelima. Pembicaraan hewan, tirancana katha, pembicaraan tentang hal-hal duniawi, khususnya selama dalam retret. Peta, hantu tidak bahagia, hantu kelaparan. Phala, buah, merupakan saat kesadaran yang terjadi setelah magga, yang melanjutkan mengalami nibbana dan selama di dalamnya kotoran batin didinginkan. Phassa, kontak, singgungan, suatu faktor mental yang muncul ketika batin bersentuhan dengan objek. Piti, kegairahan, rasa gembira, senang, menunjukkan rasa ringan dan tangkas dari batin dan materi sebagai hasil dari kemurnian batin. Ketertarikan yang disertai rasa senang pada apa yang sedang terjadi. Faktor pencerahan yang keempat, dan juga merupakan faktor ketiga dari jhana pertama. Raga, nafsu indriawi, rupa, materi, fisik, tubuh, jasmani, merupakan salah satu realitas mutlak yang berkondisi selain nama yang terdiri dari 28 jenis materi. Saddha, keyakinan. Sakadagami, yang sekali kembali, seorang yang telah mencapai tingkat pencerahan kedua, karena bentuk kasar dari nafsu keserakahan dan kebencian atau kemarahan telah dilemahkan. Makhluk ini hanya dapat terlahir kembali di alam kehidupan indriawi satu kali lagi. Samadhi, konsentrasi, keterpusatan pikiran, faktor pencerahan yang keenam. Samanera, calon biku, calon wiharawan Buddhis. Samaneri, calon bikuni, calon wiharawati Buddhis. Samatta jhana, konsentrasi murni, kesadaran yang terpusat pada suatu objek tunggal. Keadaan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa di mana pikiran bersatu dengan objek. Samatha, ketenangan batin hasil dari konsentrasi.
merupakan suatu praktek meditasi yang mana seseorang berkonsentrasi pada suatu objek konseptual. Karena objeknya berhubungan dengan konsep, maka praktik ini membimbing pada ketenangan batin, bukan pada kebijaksanaan pandangan terang. Sambojjhanga, faktor pencerahan, sama dengan bojjhanga. Samaditthi, pandangan benar. Sama kamanta, perbuatan benar, perbuatan menghindari pembunuhan makhluk hidup, pencurian, dan asusila. Sama sambuddha, makhluk yang sendiri tercerahkan dengan sempurna. Sama waca, ucapan benar, pembicaraan yang jujur, yang membawa pada kerukunan, kebaikan, manis untuk didengar dan bermanfaat. Sammasananyana, pengetahuan pandangan terang yang terbukti melalui pemahaman. Suatu tingkat pandangan terang yang melihat lenyapnya semua objek. Dan dengan melihat hal ini, yogi sampai pada pengalaman pribadi langsung bahwa semua objek adalah tidak kekal, tidak memuaskan, dan tidak mempunyai sifat inti diri. Hal ini dikatakan terbukti karena yogi secara pribadi membuktikan ajaran tersebut pada titik penting ini. Sampajanya, pemahaman yang jelas. Sangsara, siklus dari keserakahan dan penderitaan yang disebabkan oleh ketidaktahuan batin atas kebenaran mutlak. Sangha, komunitas para bhikkhu atau komunitas dari semua orang yang berusaha untuk mencapai pembebasan. Sangkara upekkhañana, pengetahuan pandangan terang tentang keseimbangan batin akan semua bentukan, merupakan salah satu dari tingkat-tingkat tertinggi perkembangan pandangan terang. Suatu keadaan halus dari batin yang seimbang, yang tidak terganggu oleh silih ganti pengalaman menyenangkan dan menyakitkan. Sangkhara paramattha dhamma, realitas mutlak yang berkondisi, suatu fenomena batin dan materi yang tidak kekal, yang dapat diketahui dengan kesadaran langsung, tanpa mediasi konsep. Santi sukha, kebahagiaan, kedamaian, suatu kata untuk pengalaman kebahagiaan nibbana. Sariputta, murid utama Buddha yang terkenal akan kebijaksanaannya. Sati, perhatian penuh, perhatian murni, kekuatan pengamatan dari kesadaran, yang dapat memahami objek secara jelas dan sederhana tanpa bereaksi padanya. Satipatthana Sutta, ceramah tentang 4 landasan perhatian penuh, merupakan ceramah yang berisi uraian tentang meditasi perhatian penuh dari Buddha. Satipatthana, 4 landasan perhatian penuh atau murni, yaitu landasan perhatian penuh pada tubuh, perasaan, kesadaran, dan objek-objek mental. Sayadaw, kata dalam bahasa Myanmar yang berarti guru besar, seorang bhikkhu yang mengajar meditasi atau kepala wihara. Siddhartha, pangeran, nama diri dari Buddha, Sansekerta, Siddhartha. Sila, moralitas, kebajikan. Sonatheri, nama dari seorang wanita tua yang menjadi bhikkhuni dan mencapai pencerahan setelah disia-siakan oleh anak-anaknya. Sotapanna, pemasuk arus, seorang yang telah mencapai tingkat pencerahan yang pertama dengan mengalami nibbana untuk pertama kalinya. Orang semacam ini mencabut pandangan salah tentang aku dan juga keraguan-raguan atas keefektifan praktek meditasi. Ia tidak akan terlahir kembali sebagai binatang atau di neraka karena lemahnya kotoran batin, dan tidak lagi mempercayai bahwa upacara dan ritual apapun dapat membawa pada pembebasan. Sotapatti, tataran pencapaian tingkat kesucian pertama, pemasuk arus. Subhanda, seorang petapa pengikut ajaran lain yang kepadanya Buddha memberikan ceramah pada waktu menjelang kemangkatannya, berubah menjadi pengikut ajaran Buddha dan menjadi murid terakhirnya. Sukha, bahagia, sukacita, perasaan senang, nyaman,
Faktor keempat dari jhana pertama. Sumedha, nama seorang petapa yang menjalankan sumpah bodhisatta untuk mencapai penerangan sempurna dan akhirnya menjadi historis Buddha. Sutta Nipata, kelompok ceramah, merupakan naskah awal yang berisi ceramah-ceramah dari Buddha. Sutta, ceramah dari Buddha, setelah dikelompokkan. Sutta-sutta membentuk keranjang kedua dari naskah dasar ajaran Buddha. Tanha, kehausan, nafsu keserakahan. Tatra Majhatata, keseimbangan batin, aspek dari batin yang seimbang. Tawatingsa, surga 33 dewa. Surga Tawatingsa, alam dewa di mana Buddha mengajarkan Abhidhamma kepada ibunya, Mahamaya, yang telah meninggal dan terlahir sebagai dewa di surga Tusita. Ia turun dari surga Tusita ke surga Tawatingsa untuk mendengarkan ajaran tertinggi tersebut, dan juga merupakan alam di mana biku dari kereta menuju Nibbana dilahirkan kembali atas kematiannya ketika berlatih meditasi. Thera, biku senior, akhiran kata penuh hormat yang ditambahkan pada nama dari seorang biku senior. Theravada, secara harfiah berarti ajaran para sesepuh, merupakan tradisi dalam ajaran Buddha yang berdasarkan kitab suci Pali yang ditemukan di Asia Tenggara, Sri Lanka, dan sekarang berkembang di Barat. Theri, bhikkhuni senior, akhiran kata penuh hormat yang ditambahkan pada nama dari seorang bhikkhuni senior. Thilasin atau silasin, anggota dari silsilah wanita yang meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk menjalani kehidupan suci di Myanmar yang menjalankan 8 atau 10 sila, mencukur rambutnya, dan mengenakan jubah berwarna pink atau coklat. Thina, kemalasan, kelambanan, keadaan kesadaran atau cipta yang malas, lamban atau tumpul. Thina midha, kemalasan dan kelembaman. Faktor mental kemalasan atau thina selalu terjadi bersama dengan faktor mental kelembaman atau midha. Bila kedua faktor mental ini muncul, maka akan berpengaruh pada faktor-faktor mental lainnya yang muncul bersamanya, dan oleh karenanya akan berpengaruh pada keadaan mental secara keseluruhan. Keadaan mental yang kaku dan tidak bekerja merupakan bala tentara Mara yang kelima, dan juga merupakan rintangan batin yang keempat. Tipitaka, kitab suci agama Buddha, yang secara harfiah berarti 3 keranjang, yang terdiri dari 1. Keranjang aturan kedisiplinan untuk para bhikkhu dan bhikkhuni, Vinaya Pitaka. 2. Keranjang ceramah-ceramah dari Buddha, Suttanta Pitaka. Dan 3. Keranjang ajaran yang lebih tinggi, Abhidhamma Pitaka. Tissa, seorang pria muda pada kehidupan Buddha yang meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang bhikkhu, dan akhirnya menjadi seorang araha dengan bermeditasi pada rasa sakit dari kakinya yang patah. Udaka Ramaputta, Udaka putra dari Brahmana Rama, seorang guru meditasi terkenal pada waktu kehidupan Buddha Gotama yang telah mencapai tingkat jhana tanpa materi keempat, salah seorang dari 2 guru meditasi utama Bodhisatta. Uddhaca Kupkuca, kegelisahan dan khawatir atau penyesalan, merupakan rintangan batin yang keempat. Upadana, kemelekatan, batin yang menggenggam objek dan menolak untuk melepaskannya. Upadhiviweka, pengasingan dari kotoran batin. Lihat Wikambhana Wiweka. Upekha, keseimbangan batin, energi yang seimbang, kualitas batin yang berada di tengah atau tetap seimbang tanpa condong pada kedua ekstrim. Wicara, penempatan pikiran yang berkesinambungan, aspek dari konsentrasi yang mana pikiran menggosok objek,
Faktor kedua dari jhana pertama. Vicikicca, keraguan-raguan, tanggapan skeptis, keletihan pikiran yang terjadi karena berduga-duga, merupakan bala tentara Mara yang ketujuh dan juga merupakan rintangan batin kelima. Vikambhana Viveka, suatu keadaan di mana kotoran batin bersifat lemah dan jauh, tidak lagi mengganggu keadaan batin. Merupakan hasil dari kaya Viveka dan Cinta Viveka yang telah didefinisikan di atas. Lihat Upadhi Viveka. Vinaya, aturan kedisiplinan bagi para bhikkhu dan bhikkhuni, jalan hidup para bhikkhu dan bhikkhuni, keranjang pertama atau kelompok naskah dalam ajaran Buddha. Vinyana, kesadaran, pikiran, kata lain dari citta. Vipaka, hasil dari perbuatan atau kama, keadaan yang terjadi karena perbuatan masa lampau. Vipassana jhana, 1. Pemusatan batin yang terus-menerus pada paramattha dhamma, yaitu objek-objek yang dapat diketahui secara langsung tanpa mediasi konsep. 2. Batin, yang sementara berkisar dengan bebas dari satu objek ke objek lain, tetap berada pada karakteristik ketidakkekalan, ketidakmemuaskan, dan sifat tidak adanya inti diri. Vipassana kilesa, kotoran batin dari pandangan terang, terutama tampak pada waktu tingkat pandangan terang tentang muncul dan lenyapnya fenomena yang cepat. Kebahagiaan yang tinggi dan kegairahan terjadi pada saat ini. Kotoran batin dari pandangan terang terbentuk karena menggenggam pengalaman-pengalaman menyenangkan hasil dari praktek meditasi pandangan terang, tanpa sepenuhnya menyadari bahwa ia menggenggamnya. Vipassana, meditasi pandangan terang, secara harfiah berarti melihat melalui berbagai cara. Pengamatan yang bersemangat atas objek-objek batin dan materi dalam aspek ketidakkekalan, ketidakmemuaskan, dan sifat tidak adanya inti diri. Viranambhawo, keberanian dan kegigihan yang luar biasa, merupakan kata untuk kualitas usaha yang dibutuhkan dalam praktek meditasi. Wirya, energi atau usaha yang dikerahkan untuk mengarahkan pikiran secara terus-menerus pada objek. Diambil dari kata pahlawan, wira, faktor pencerahan ketiga. Visuddhi Magga, jalan pemurnian. Naskah utama dan mendalam tentang instruksi meditasi yang ditulis pada abad kelima oleh Yang Mulia Buddha Ghosa di Sri Lanka. Vitakka, penempatan awal pikiran. Aspek konsentrasi yang membuat pikiran membidik, mengarah, melekat, dan menetap pada suatu objek, merupakan faktor pertama dari jhana pertama. Viveka, pengasingan, istilah yang menggambarkan keadaan tenang yang terjadi ketika pikiran terpisah dan terlindung dari gangguan kotoran batin atau kilesa. Vivekaja piti sukha, kegairahan dan kebahagiaan yang dihasilkan dari pengasingan, istilah untuk faktor ketiga dan keempat dari jhana pertama yang diperlakukan secara bersama. Vyapada, niat jahat, niat buruk, berhati dengki, rintangan batin yang kedua. Yogi, seorang yang berlatih meditasi. Demikianlah selesai sudah saya bacakan senarai kata dan istilah Pali. Pada video part 1 selanjutnya nanti, saya akan mulai membacakan bab 1, yaitu moralitas dasar dan instruksi meditasi. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamuttamang